Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfani Putri Babure dengan NIM 2104010010 dari kelas Ekonomi Syariah semester 3. Materi yang akan saya paparkan mengenai dengan pengangguran. Nah, pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara. Dan tidak hanya di Indonesia saja, karena adanya pengangguran maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang. Sehingga terjadilah kemiskinan serta masalah-masalah sosial. Nah, pengangguran juga dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri, serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan keleluasan ekonomi, turunnya potensi diri, menghilangnya keterampilan kerja, dan menurunnya pajak penghasilan serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, ada penyebab pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Nah, karena banyaknya masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA maupun SMP yang telah siap untuk bekerja. Namun peluangnya yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun banyaknya warga yang siap kerja tersebut harus bersaing ketat karena lapangan pekerjaan yang tersedia di negara itu tidak banyak, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kedua itu ada masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah. Mengapa demikian? Karena perusahaan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan. Contohnya seperti pelamar harus lulus minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah atau memiliki keterampilan khusus. Nah, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan, maka pelamar tersebut tentu akan tereliminasi dari posisi tersebut. Sehingga masyarakat yang ingin mencari kerja harus memenuhi persyaratan, keterampilan maupun tingkat pendidikan yang diajukan oleh perusahaan. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Dalam beberapa hal, kemajuan teknologi tentu. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Nah, dalam hal kemajuan teknologi tentu itu berdampak untuk manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia, namun ternyata kemajuan teknologi juga berdampak buruk, di mana peran manusia digantikan oleh mesin, sehingga kesempatan kerja itu semakin kecil. Teknologi yang semakin maju dapat menggantikan manusia yang sebelumnya melakukan kegiatan produksi secara manual, tetapi mesin dapat menggantikan tenaga manusia dan membuat pekerjaan lebih gampang. Yang keempat, ada tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Nah, penyebabnya karena perusahaan yang berada tentu memiliki persyaratan dan standar yang cukup tinggi ketika merekrut karyawan, sehingga warga yang tinggal di kota pun menyesuaikan hal tersebut dengan menambah keterampilan serta memiliki pendidikan yang tinggi. Beda dengan tenaga kerja di desa. Warga desa terkadang tidak diperhatikan dan lapangan kerja yang ada di desa pun sedikit. Kebanyakan warga di desa memilih menjadi petani atau menggarap lahan orang lain.
Namun, tenaga kerja seperti petani talentnya tidak dimanfaatkan lebih baik sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kelima, ada pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Selain itu, membuka kerjasama untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke negara asing, maka dapat membuka peluang baru dan lapangan kerja yang lebih luas untuk warga yang pengangguran. Oleh karena itu, apabila pemerintah memutuskan untuk memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja ke negara asing, akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang keenam, ada harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Nah, perusahaan terkadang mematok persyaratan yang terlalu sulit dan mengharapkan tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang tinggi. Tinggi harapan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut membuat pengangguran meningkat dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang ketujuh, ada PHK, yang dimana PHK ini adalah pemutusan hubungan kerja oleh suatu perusahaan untuk menstabilkan perusahaan yang saat itu terancam bangkrut. PHK biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pemecatan kepada karyawan dalam jumlah yang besar dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kedelapan, ada persaingan pasar global, yang dimana perusahaan asing ini banyak mendirikan perusahaannya di dalam Indonesia. Contohnya seperti yang ada di Morowali sekarang. Nah, hal tersebut tentu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sayangnya kebanyakan di Indonesia lebih memilih merekrut tenaga kerja dari negara asing, sehingga persaingan global yang terjadi di negara sendiri semakin ketat dan mempersempit peluang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan serta menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, selanjutnya ada dampak pengangguran. Yang pertama, berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Maksudnya, hal ini dikarenakan beberapa negara maju. Nah, selanjutnya ada dampak pengangguran. Yang pertama itu berpotensi membuat keuangan membengkak. Maksudnya, karena di beberapa negara maju pengangguran tetap mendapatkan santunan sehingga membuat pengeluaran negara. Contohnya seperti negara di Eropa dan Qatar. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas, yang dimana orang berbuat kriminal salah satu pendorongnya adalah ekonomi, seperti tidak punya uang, butuh uang, punya utang, dan lain-lain. Seperti kita tahu bahwa pengangguran akan berdampak pada ekonomi sebuah keluarga karena tidak mendapatkan penghasilan sedangkan kebutuhannya itu banyak. Yang ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Konflik warga negara dengan pemerintah ini berupa turunnya rasa kepercayaan karena pemerintah dianggap tidak mampu. Ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Nah, konflik warga dengan pemerintah ini berupa turunnya rasa kepercayaan karena pemerintah dianggap tidak mampu membuka lapangan pekerja yang baru dan memenuhi kebutuhan pokok warganya, sehingga menyebabkan konflik serta krisis kepercayaan pada pemerintah. Yang keempat, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja, sehingga membuat orang merasa tidak diperlakukan adil. Contohnya adalah kasus ketika seseorang yang memiliki koneksi banyak di dalam sebuah perusahaan, ketika dia ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus, pasti dia akan mudah untuk masuk. Beda dengan orang yang tidak memiliki koneksi ketika di dalam perusahaan, maka otomatis orang yang akan melamar pekerjaan itu merasa tidak adil karena dia tidak memiliki koneksi di dalam perusahaan sehingga membuatnya susah untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Yang kelima,
dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Nah, pengangguran itu dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilannya karena ia tidak menggunakan keterampilan tersebut. Dia lebih suka berdiam di rumah, berpangku tangan dibandingkan untuk terjun langsung ke dalam dunia kerja. Yang keenam, menurunkan daya saing. Nah, pengangguran dapat berdampak pada menurunnya daya saing sehingga semakin sedikit orang yang memiliki keterampilan dan sedikit pula persaingan yang ada. Yang ketujuh, meningkatnya angka kemiskinan. Nah, pengangguran dapat membuat angka kemiskinan menjadi meningkat. Orang yang pengangguran tentu tidak memiliki penghasilan, sehingga membuat orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Yang kedelapan, dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Pengangguran dapat menyebabkan kesenjangan sosial karena dampak yang berkelanjutan dari meningkatnya angka kemiskinan, sehingga memunculkan masalah-masalah lain pada bidang sosial. Yang kesembilan, menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Nah, pengangguran menyebabkan kondisi politik itu tidak stabil karena pengangguran dapat membawa banyak masalah dan dampak pada lingkungan yang menyebabkan pemerintah saat itu menjadi tidak stabil. Yang ke-10, meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Nah, pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya konflik karena di mana pengangguran ini tidak dapat membuat pendapatan atau penghasilan. Sedangkan kebutuhan di dalam rumah tangga itu semakin banyak, tetapi pendapatan yang dihasilkan dalam rumah tangga itu kurang, sehingga menjadi konflik di dalam rumah tangga. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Nah, pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran musiman, merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. Yang kedua ada pengangguran siklis, di mana pengangguran ini terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga ada pengangguran deflasioner, yang dimana merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Yang keempat ada pengangguran voluntary, yang dimana pengangguran ini terjadi karena orang lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Yang kedua ada berdasarkan lama waktu bekerja. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini merupakan sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka sendiri dapat disebabkan karena tidak adanya ketersediaan lapangan kerja di negara tersebut maupun negara yang membuka lapangan kerja sama dengan negara itu. Yang kedua ada setengah menganggur. Nah, pengangguran setengah menganggur ini merupakan situasi ketika seseorang bekerja namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Setengah menganggur dapat dikatakan pula bahwa orang tersebut bekerja namun ia tidak bekerja secara produktif dan pekerjaan tersebut dihitung dari penghasilan yang ia peroleh. Nah, yang terakhir itu ada perusahaan terselubung. Nah, di mana perusahaan terselubungnya itu tenaga kerja yang tidak mampu bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.